Ya, harusnya kemudian bagaimana ibu itu memainkan perannya. Kita coba lihat Quran. Bagaimana kemudian konstruksi berpikir yang diajarkan oleh Quran kepada kita. Bagaimana kemudian kita harus memainkan peran kita sebagai orang tua. Bukankah Quran mengajari kita sebuah doa yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Kita coba konsentrasi pada frase yang terakhir waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi agar kemudian mereka menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa gitu. Waj'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah anak-anak ini kemudian menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Masya Allah bisa kita lihat gitu ya betapa Quran kemudian mengkonstruksi kita agar kemudian kita menjadi ibu yang visioner, ibu yang kemudian bisa melihat dengan jelas di pelupuk mata tentang bagaimana masa depan putra-putrinya. Ibu yang kemudian bisa memproyeksikan dengan jelas harus seperti apa putra-putrinya. Ini kemudian diajarkan Quran kepada kita agar kita menjadi ibu yang visioner, ibu yang kemudian mengaitkan gitu ya tugas-tugas personal ini dengan tanggung jawab keumatan, dengan tanggung jawab terhadap Islam dan kaum muslimin, dengan tanggung jawab peradaban. Gitu. Jadi ini yang kemudian konstruksi berpikir yang diajarkan Quran kepada para ibu. Bagaimana kemudian ibu itu harus memainkan perannya. Doa yang diajarkan Quran sangat spektakuler sekali, menunjukkan kepada kita bahwa kita harus kemudian mendedikasikan putra-putri kita untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu itu harus berani bermimpi besar terhadap putra-putrinya. Masya Allah ini kemudian diajarkan Quran kepada kita. Kita bisa lihat contohnya pada generasi awal Islam yang begitu banyak bertebaran di dalam sirah gitu ya. Betapa kemudian kebesaran mereka tidak bisa lepas dari peran seorang ibu. Kita bisa lihat salah satunya Muhammad Al-Fatih, sang penakluk benteng Konstantinopel yang legend begitu ya. Tidak bisa lepas dari peran ibunya. Betapa ibunya itu dari Al-Fatih bayi selalu kemudian menanamkan sugesti positif di alam bawah sadar Al-Fatih bahwa Al-Fatih harus bisa menempa dirinya sampai kemudian mampu menaklukkan benteng Konstantinopel, mampu merealisasikan bisyarah Rasulullah. Ini kemudian dibenamkan oleh ibu Muhammad Al-Fatih ke dalam alam bawah sadar Muhammad Al-Fatih. Sedari bayi diajak melihat benteng Konstantinopel dari balik jendela sambil kemudian mengatakan, lihatlah benteng itu nak, jadilah orang kuat, jadilah orang cerdas, orang solih, taklukkan benteng tersebut, realisasikan bisyarah Rasulullah. Ini terus yang kemudian diniangkan ibunda Muhammad Al-Fatih kepada putranya. Gitu. Sampai kemudian akhirnya, biidznillah, dengan tempaan yang sepadan, begitu ya, akhirnya Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng yang sedari dulu selama ratusan tahun terus mencoba kaum muslimin dari generasi-generasi untuk menaklukkannya. Tapi qadarullah lewat tangan Muhammad Al-Fatih bisyarah Rasulullah itu terrealisir ketika Rasulullah bersabda la tuftahan al Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Itu kemudian tidak bisa lepas dari bagaimana peran seorang ibu yang berani bermimpi besar, yang kemudian berani dan jelas meletakkan bagaimana visinya untuk putra-putrinya. Masya Allah, layaknya pun kita harus demikian, begitu. Karena inilah konstruksi yang diajarkan Quran agar bagaimana seorang ibu itu memainkan perannya